Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam ke-24. Ada yang 25 mungkin ya. 24 Ramadan. Kita dapat digerakkan kaki kita, langkah kita, hati kita untuk dapat kembali meramaikan masjid, musola, karena masih ada di antara kita mungkin yang masih sibuk dengan kehidupan duniawinya dan mulai berkurang semangat untuk menggapai Ramadannya. Mungkin di tempat-tempat lain, alhamdulillah kalau di masjid ini alhamdulillah masih cukup lumayan ramai, tapi di tempat lain sudah mulai maju. Jadi sudah mulai maju jamaahnya, lebih banyak ramainya di tempat perbelanjaan. Untuk apa? Untuk siap-siap mempersiapkan bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan membahas tentang amalan yang dinilai oleh Allah, ada amalan yang terakhir. Dalam sebuah firman Allah Al-Baqarah ayat 284 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni bagi yang Dia kehendaki dan Allah akan mengazab bagi yang dikehendaki. Jadi pengertian itu dapat diterjemahkan bahwa Allah akan mengampuni bagi siapapun yang Dia kehendaki. Jadi jikalau di dunia orang tersebut melakukan kejahatan, melakukan maksiat, tetapi Allah menghendaki dianya akan berakhir dengan nikmat surga, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan wa yu'adzibu man yasha, Allah akan mengazab orang yang Dia kehendaki. Dalam artian jikalau di dunianya dia selalu beribadah, tetapi ternyata di ujung hidupnya dia melakukan sebuah kejahatan atau kemaksiatan yang mengakibatkan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi itu adalah kehendak dari Allah. Hal itu sesuai dengan hadis yang disampaikan, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'innya, yang artinya kurang lebih seperti ini. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembahnya selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6594 dan Muslim nomor 2643. Diartikan dalam hadis tersebut dikatakan bahwa
Kalau kita melihat itu, berarti kita tidak boleh menghina orang-orang yang mungkin pada saat ini dalam kegelimangan dosa. Karena belum tentu nanti mereka itu di ujung kehidupannya itu akan tetap bergelimangan dosa atau akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dan belum tentu kita yang di sini, yang sekarang ini berada di masjid, beribadah terus rajin, rutin, tidak tahu di ujung kehidupan kita ternyata kita terjerumus ke dalam api neraka. Mungkin yang pernah mendengar kisah Kiai Barsiso yang kemarin, yang mungkin sudah pernah di beberapa ulama menyampaikan, juga disampaikan dalam Bulughul Maram, bagaimana seorang kiai besar yang ternyata di dalam akhir hidupnya dianya berada dalam kegelimangan dosa dan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Oleh karena itu, marilah jamaah sekalian, dan saya mengajak diri kita sendiri dan mengajak saya sendiri untuk terus waspada, untuk terus khawatir apakah ibadah yang kita lakukan saat ini benar-benar diterima Allah atau belum diterima oleh Allah. Karena ketika kita selalu merasa yakin dengan ibadah kita diterima Allah, maka kita akan merasa puas. Ketika kita selalu yakin ibadah kita itu akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda, seperti misalnya kita sholat di Masjidil Haram akan mendapatkan ganjaran sampai 100.000 lipat ganda, maka itulah yang akan mengakibatkan kita lalai. Tetapi ketika kita waspada, khawatir terus bahwa ibadah kita ini apakah diterima oleh Allah atau tidak, insya Allah kita akan berusaha, akan memperbaiki ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Karena seorang manusia itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bukan karena amalnya, tetapi atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung-hitung amal manusia itu tidak akan sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Marilah jamaah sekalian, di akhir bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir, yaitu pintu dibukakannya pintu surga dan dijauhkan dari pintu neraka, yaitu itqu minan nar. Kita memohon kepada Allah semoga kita mendapatkan bulan Ramadan ini, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan yang mendapatkan hari Lailatul Qadar. Dan kita semua nanti pada akhirnya akan menjadi hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah, mendapatkan surganya Allah dan menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan jamaah sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.